ketika kita pulang dari kampus, ketika kita pulang dari kelas, masuk kita ke kos-kosan, masuk kita ke rumah kita, ke kamar kita, kita alhamdulillah manfaatkan internet atau paket kuota juga wifi-nya, kita cek itu, kita buka. Minimal adalah 2 judul pertemuan di silabus tersebut. Itu kita lacak tuh. Apa yang kita lakukan setelah kita lacak? Kita cari tahu garis besarnya. Misalnya judulnya ilmu tauhid. Kita cari tahulah apa itu pengertian tauhid, tujuan mempelajari tauhid, ruang lingkup ilmu tauhid. Maka di situ adik-adik sudah dapat informasi. Padahal itu akan dilaksanakan di pertemuan minggu depan. Akan datang. Tapi adik-adik sudah langsung mendapatkan. Ingat, orang yang sudah tahu pasti akan menjadi jauh ingin lebih tahu dan akan menjadi orang yang tenang untuk memberikan pengetahuan yang baru. Kebalikannya, orang yang tak tahu akan malas untuk mencari tahu dan tidak akan pernah aktif untuk memberitahu. Maka inilah kita harus cari tahu. Dari mana mencari tahu tadi? Dari judul silabus yang sudah dibagikan oleh para dosen. Ketika kita pulang ke kamar, ke rumah, ke kos-kosan, kita cek. Ada buku, kita buka. Nah, di situ saat adik-adik sudah tahu, maka di saat itu ingin jauh lebih mengetahui. Dan akhirnya ingin memberitahu pada teman-teman. Di mana tempatnya? Forum diskusi. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan IP kita menjadi tinggi. Baik, ini atas permintaan adik-adik mahasiswa-mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Usul dan Studi Islam. Ustadz, gimana sih cara untuk meningkatkan IP? Berbicara tentang IP, teman-teman itu sekalian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi se-Nusantara dan dunia, bahwa tidak terlepas dari bagaimana sih belajar yang bagus, gitu dia. Nah, ketika berbicara tentang bagaimana meningkatkan IP alias bagaimana belajar yang efektif, ini tidak beda sih dengan masa-masa waktu kita di aliyah kah atau SMA kah dengan masa kita saat ini berada di perguruan tinggi, university. Nah, oleh karena itu di perkuliahan ini ada beberapa hal yang ingin kita kembalikan. Tentunya yang pertama adalah untuk meningkatkan IP kita, indeks prestasi belajar kita per semester itu bagus. Maka pertama-tama kali adik-adik dan teman-teman YouTube lakukan adalah di saat pertemuan pertama, perhatikan betul-betul. Ketika setiap dosen menyampaikan silabus. Itu yang pertama. Nah, itu kan berapa banyak mata kuliah tuh? Ada 10, ada 8, bahkan mungkin ada yang 11. Tapi biasanya untuk semester pertama itu dijatahkan 10 mata pelajaran alias 20 SKS. Maksimal 22 SKS. Itu biasanya untuk semester pertama tuh 20 SKS semua itu. Berarti alias 10 mata kuliah. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Ketika tiap dosen menyampaikan silabus, itu kita perhatikan tuh silabusnya. Nah, silabus ini berisi dengan tumpukan atau kumpulan judul selama pertemuan. Menuju mid semester, setelah mid semester menuju akhir semester. Kalau dalam pertemuan itu ada 16, di 16 ini masuklah include di dalamnya ujian mid semester dan ujian akhir semester. Maka paling tidak itu semua selain dari mid semester dan akhir semester ujian tersebut adalah 14 pertemuan. Dan itu dipotong lagi dengan satu pertemuan, biasanya dosen melakukan pengenalan tuh. Mengenalkan materi secara keseluruhan dan mengenalkan sinopsis mata kuliah yang akan diajarkan. Nah, di saat itulah yang pertama adik-adik harus memperhatikan silabusnya. Yang kedua,
adalah itu nanti kita akan bahas bagaimana menyikapi di saat masuk kuliah itu kita perhatikan dengan seksama penjelasan dosen dan diskusi yang berlangsung. Nah, ketika yang kedua ini, ketika masuk penjelasan dosen dan diskusi yang berlangsung, adik-adik kan tadi udah menerima silabus tuh yang pertama. Nah, ketika udah menerima silabus tadi yang pertama itu, di rumah tuh udah kita cross-check. Ketika kita pulang dari kampus, ketika kita pulang dari kelas, masuk kita ke kos-kosan, masuk kita ke rumah kita, ke kamar kita, kita alhamdulillah manfaatkan internet atau paket kuota juga wifi-nya, kita cek itu, kita buka. Minimal adalah 2 judul pertemuan di silabus tersebut. Itu kita lacak tuh. Apa yang kita lakukan setelah kita lacak? Kita cari tahu garis besarnya. Misalnya judulnya ilmu tauhid. Kita cari tahulah apa itu pengertian tauhid. Tujuan mempelajari tauhid, ruang lingkup ilmu tauhid. Maka di situ adik-adik sudah dapat informasi. Padahal itu akan dilaksanakan di pertemuan minggu depan. Akan datang. Tapi adik-adik sudah langsung mendapatkan. Ingat, orang yang sudah tahu pasti akan menjadi jauh ingin lebih tahu dan akan menjadi orang yang tenang untuk memberikan pengetahuan yang baru. Kebalikannya, orang yang tak tahu akan malas untuk mencari tahu dan tidak akan pernah aktif untuk memberitahu. Maka inilah kita harus cari tahu. Dari mana mencari tahu tadi? Dari judul silabus yang sudah dibagikan oleh para dosen. Ketika kita pulang ke kamar, ke rumah, ke kos-kosan, kita cek. Ada buku, kita buka. Nah, di situ saat adik-adik sudah tahu, maka di saat itu ingin jauh lebih mengetahui. Dan akhirnya ingin memberitahu pada teman-teman. Di mana tempatnya? Forum diskusi. Itu yang kedua. Yang ketiga adik-adik sekalian adalah di saat itu kita akan mulai mencari mana yang garis besar yang paling penting untuk kita tandai. Yang suatu ketika akan kita mudah membacanya. Kita buatlah nanti dalam sebuah buku yang khusus. Ini misalnya buku mata kuliah tauhid tuh. Ya, catatan buku mata kuliah tauhid, catatan buku mata kuliah akhlak tasawuf, catatan buku mata kuliah Al-Qur'an, catatan buku mata kuliah tafsir misalnya. Ya, ini sebenarnya sekedar random aja ini, mata kuliah manapun boleh. Nah, itu yang pertama kita siapkan buku catatannya khusus. Atau yang lebih efektif lagi, biar nggak berserakan. Ini kan kadang-kadang adik-adik teman-teman YouTube sekali ini kan nanti kan letaknya di mana letak catatannya, bingung di mana untuk mencarinya, kita pun bingung. Nah, ada satu solusi ini. Maka kita carilah buku catatan yang tebal, disitulah kita bagi-bagikan dia. Ini buku catatan tebal, kita buatlah adalah berisi sebuah buku catatan kesimpulan dari mata kuliah yang kita sukai. Atau yang kedua, mata kuliah yang sangat berikatan. Misalnya tauhid, tasawuf, akhlak tasawuf, dan Al-Quran. Karena mungkin di situ adalah berikatan. Kalau itu buku tebal catatan tadi bisa dia jadi kumpulan, nah insya Allah ke depan nggak berserakan tuh nyimpannya, letakkannya. Adik-adik pun agak enak membacanya. Ketika kita lupa sekali mendayu, 2-3 pulau terlampaui. Kita tengok di mana bagaimana isi Al-Quran atau bagaimana isi hadis. Kemudian apa kata tauhid, apa kata akhlak tasawuf, apa kata tasawuf. Jadi adik-adik carilah, teman-teman YouTube sekalian, cari mana yang mata kuliah serumpun. Nah, untuk mencari mata kuliah serumpun bisa nanti tanya sama kakak kelas misalnya, penasihat akademik misalnya, atau sekretaris prodi, program studi, dan ketua program studi. Ini dia yang ketiga. Jadi adik-adik mulai mengkhulasah istilah bahasa pesantren atau menyimpulkan. Dan dibuatlah dalam satu catatan khusus. Teman-teman YouTube sekalian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, yang ketiga. Yang keempat nih nanti baru bisa nanti adik-adik sekalian buat lembaran. Lembaran, kalau bahasa zaman dulu apa namanya ya? Buku pocket, catatan pocket. Apa istilahnya? Catatan yang bisa diletakkan dalam kantong. Kalau istilah kami di pesantren dulu kita buat nanti kertas panjang,
Itu bisa digulung tuh teman-teman YouTube sekalian. Atau bisa dilipat. Nanti tinggal kita buka. Nah, ini biasanya ibu-ibu rumah tangga yang tahu nih catatan belanjaan gitu lah istilahnya kan. Dikumpul-kumpulkan. Dibuat catatan panjang dengan ukuran yang kita kira 556 cm. Kemudian dibuat panjang, disitulah dibuat pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nah, itu dibawa kemana aja. Kapan digunakan adik-adik teman-teman YouTube sekalian? Ketika sudah mulai masuk liburan, biasanya kalau mid semester tuh seminggu, kalau akhir semester tuh 2 minggu. Ada minggu tenang namanya. Ya, rata-rata minggu tenang. Di situlah nanti kita mulai bawa kemana kita pergi, kita bawa. Pas kita nanti mau pergi ke taman, mau pergi ke kafe, mesan makanan, mesan minuman, kita bisa tuh sambil nunggu pesanan kita buka. Kalau sekarang mungkin ada HP ya, tapi maaf, Ustaz nggak janji tuh kalau udah HP, nanti banyak godaannya, nanti bisa buka Instagram, ya, nanti bisa buka TikTok, nanti bisa buka YouTube, nanti bisa buka Facebook, ya, nanti bisa buka Snap dan lain sebagainya. Nah, makanya ini kita kombinasikan dan kita tidak lupakan metode lama. Inilah metode lama, simpankanlah itu, menunjukkan keseriusan kita untuk belajar. Walaupun kita punya HP, walaupun HP-nya tadi HP-HP bagus tuh, nggak ada masalah. Tapi metode lama tidak kita tinggalkan. Nah, disitulah dia. 4 hal itulah yang tadi Ustadz sampaikan buat adik-adik mahasiswa-mahasiswi dan teman-teman YouTube sekalian untuk dapat meningkatkan. Nah, ada tambahan catatan. Setiap habis pulang kuliah, buat adik-adik mahasiswa-mahasiswi dan teman-teman YouTube sekalian, itu pulang ke kamar, jangan langsung kita pergi main-main atau pergi mau kemana. Berikan break waktu 5-15 menit, atau maksimal setengah jam lah. Misalnya satu hari itu ada 2 mata kuliah, maka 2 mata kuliah itu kita baca. Setengah jam lah, setengah jam tuh jangan kemana-mana, baca ulang. Dibaca tadi, dipikirkan sejenak, diringkaskan. Hasil ringkasan itu nanti masuk dalam catatan. Itu yang akan memuatkan kita paham atau tidaknya kita pelajaran kita ikuti di mata kuliahan. Begitu juga masuk ke mata kuliah yang kedua. Nah, setiap pulang itulah dia menjadikan antisipasi kita manakala keorganisasian tiba-tiba datang untuk memicu kita aktif betul. Tapi ketika kita pulang dari kuliah, kita sudah berikan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk mengulang balik apa yang kita pelajari tadi dari dosen di hari itu. Apa yang kita dapat tadi dari hasil diskusi dengan dosen dan teman-teman diskusi yang lainnya. Nah, itulah yang nanti disimpulkan. Setelah itu, baru silakan mau bergerak mau kemana. Nanti, pas waktu masuk di saat minggu tenang mid semester, pas waktu masuk di saat minggu tenang dalam waktu ujian akhir semester, maka itu akan memudahkan adik-adik sekalian di dalam melakukan kesimpulan untuk menghadapi ujian yang akan dihadapi. Dan yakinlah insya Allah bila ini dikerjakan, nilai indeks prestasi setiap semester akan bagus. Dan setiap mata kuliah begitulah dibuat. Dan insya Allah mudah-mudahan akan memberikan nilai yang memuaskan buat adik-adik sekalian. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.